Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bung Pais di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian ya, di kesempatan kali ini ya, saya akan berbicara sedikit eh, dalam perjalanan hidup ya. Kenapa saya belum masuk ke dunia politik hampir umur 50 tahun ini. Yang dulu saya juga berkecimpung ya di dunia-dunia seperti itu, dalam dunia-dunia aktivis ya, tetapi dalam perjalanan hidup ternyata ada prioritas yang lebih penting ya, kita mau membela orang atau membela diri sendiri ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, banyak di antara kita ya terjebak dalam mengurusi diri sendiri belum sanggup, tetapi keluarga belum sanggup, tetapi kita lebih memilih mengurusi orang lain atau rakyat ini ya. Dan saya rasa itu bukan pilihan yang tepat orang-orang seperti saya ya. Di samping itu juga ya, kenapa saya nggak memilih masuk ke dunia politik ya, secara idealisme ya, secara idealnya uh, tidak mungkin ya saya masuk ke dalam dunia kemunafikan ya, dunia-dunia yang saya anggap penuh dengan kemunafikan, dunia-dunia transaksional yang nyata, pragmatis yang nyata ya. Saya membela rakyat itu hanya lip service yang harus saya jualan kepada anda rakyat, agar saya dipilih, agar saya dapat pensiun, agar proyek-proyek saya bisa diamankan, agar saya bisa mengetahui sumber-sumber daya yang dimana, agar saya membuka jaringan yang luas, sehingga saya dengan mudah mendapatkan rezeki berupa uang. Jadi jabatan itu dalam cara berpikir orang-orang kebanyakan berpolitik itu adalah sumber dari segala sumber datangnya keuangan itu ya, termasuk di situ ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di dalam perjalanan hidup ini saya merasa ya, saya cukuplah untuk tidak masuk dunia politik, dan saya bisa bekerja tanpa harus masuk ke dunia politik, walaupun jalannya mungkin gak terlalu banyak ya saya peroleh materinya, tetapi saya rasa cukup ya, minimal untuk diri saya sendiri ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ya, bahwa pilihan kita masuk dunia politik itu banyak ya, kepentingan yang harus kita lindungi ya, jaringan yang harus kita siapkan ya, dan kita juga harus tahu bahwa dengan mengetahui banyaknya aturan yang akan berlaku, kita mungkin bisa diuntungkan di situ. Dengan banyak mengetahui rahasia-rahasia itu, kita bisa menjadi informan bagi para cukong atau para pemilik modal, dan mereka pasti akan memberikan fee berupa komisaris atau sebagainya kepada kita, atau berupa uang. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi, pilihan-pilihan kita masuk dalam politik itu terserah ya, tetapi saya mempunyai garis ya, yang jelas bahwa ketika uang saya sudah terlalu banyak dan saya harus melindungi uang saya tersebut, ya saya harus masuk politik ya. Ketika misalnya saya harus membangun bisnis saya lebih besar lagi, ya saya harus masuk ke dunia politik ya. Tetapi apabila intensi itu tidak ada, ya tidak terlalu penting saya harus membela anda rakyat Indonesia. Untuk apa saya membela kalian? Kalian kan bisa membela diri sendiri, berpikir kritis sendiri, menghidupi diri anda sendiri ya. Ya untuk itu ya, kenapa politisi berpikir seperti itu, mengkhianati pemilihnya, karena dia berpikir bahwa anda setelah saya beli suaranya, ya setelah itu selesai urusan saya. Hubungan kita ini hubungan pragmatis saja ya. Anda saya kasih sembako, anda saya kasih pengajian Anda saya kasih apa, dan Anda saya kasih apa ya, bantuan apa saya kasih. Setelah itu ya saya juga harus menarik keuntungan untuk diri saya sendiri. Fakta seperti itu yang kita hadapi dalam dunia politik. Dan tentunya ya, apabila misalnya terjadi dua partai politik di Indonesia, jelas hitam putihnya, mungkin saya akan merubah mindset saya untuk masuk. Bisa jadi ya kan, dunia ini tidak ada yang pasti, tapi yang jelas bahwa untuk saat ini masuk ke dunia pragmatis, transaksional, dan
munafik itu tidak pas lah bagi orang-orang seperti saya. Dan saya juga tidak punya kepentingan melindungi bisnis saya, ya. Saya tidak punya kepentingan juga untuk melindungi memperbesar bisnis saya, ya, atau mencari aturan-aturan yang membuat saya untung dari situ. Tidak ada itu. Kita cukup dengan daya kita, ya, menjadi seorang investor, ya, berpikir tiap hari, meriset sesuatu tiap hari. Dan di 8 tahun ini alhamdulillah 7 bulan 8 bulan ini telah menemukan suatu formula, dan mudah-mudahan uang-uang mudah kita peroleh di sini, ya, tanpa kita harus berpolitik. Semua orang punya pilihan dalam hidup, tapi saya memilih jalan sebagai investor atau trader. Thank you. Terserah Anda boleh bilang investor atau trader, yang penting cuan tanpa kemunafikan yang diraik. Thank you. Karena kemunafikan ada juga yang diraik.